Jangan sering menahan kencing karena efeknya bisa fatal. Kita semua pasti pernah menahan kencing terlalu lama karena kondisi tertentu, misalkan lagi di perjalanan, lagi di mobil nggak ada toilet, terus, lagi meeting sama atasan nggak enak, ninggalin teman-teman, terus malas ke toilet karena lagi tanggung nonton drama atau main game. Nah, tapi tahukah Anda menahan kencing terlalu lama bisa berdampak serius bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Uli. Dalam video ini kita akan mengetahui satu apa yang terjadi pada tubuh saat menahan kencing terlalu lama, dua apa risikonya bisa infeksi, batu ginjal hingga kerusakan kandung kemih, dan yang ketiga gimana caranya menjaga kesehatan kandung kemih dan kapan harus buang air kecil. Video ini penting banget ditonton oleh semua usia, dari pelajar yang suka main game sampai lupa kencing, sampai pekerja kantoran yang karena banyak alasan akhirnya nggak bisa buang air kecil tepat waktu. Jangan tunggu sampai ada masalah, tonton sampai selesai dan bagikan video ini ke orang-orang yang terdekat. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Yang pertama kita harus bahas dulu fungsi dasar buang air kecil. Kenapa kok kita buang air kecil sih? Yang pertama ya untuk penyaringan. Jadi ginjal kita menyaring air dan limbah dari darah, semua racun-racun yang ada di tubuh kita, yang ada di darah itu akan dikeluarkan lewat kencing, lewat ginjal, ya terus dibuang lewat kencing. Nah, yang kedua penyimpanan. Jadi kandung kemih kita itu menampung urin sampai kira-kira penuh baru akhirnya dibuka, akhirnya dibuang. Jadi dari ginjal yang hasil saringan tadi disimpan dulu di kandung kemih, jadi nggak langsung dibuang gitu dari ginjal. Tunggu sampai penuh baru akhirnya dibuang. Nah, kapasitas kandung kemih itu sekitar 1 sampai 2 cup urine bag atau urine glass. Jadi kalau Anda pernah misalkan cek urin di rumah sakit atau di laboratorium dikasih gelas, itu kira-kira kalau normalnya kapasitas kandung kemih itu sekitar 1 sampai 2 cup itu. Nah, jadi, apa yang terjadi kalau kita menahan terlalu lama? Yang pertama adalah kandung kemih kita itu punya kapasitas maksimal, jadi meregang, dia akan meregang, terus meregang sampai akhirnya terlalu besar. Akhirnya kalau misalkan karet gelang aja kalau kita regangin terlalu lama dan terlalu besar, lama-lama bisa kendor juga atau jadi kapasitasnya meningkat, bisa menampung lebih banyak urin. Tapi sampai suatu saat akhirnya tidak bisa menanggung lagi. Tapi ada beberapa profesi yang memang terbiasa untuk menahan kencing. Contoh misalkan perawat. Ini banyak penelitian di Amerika, perawat-perawat di Amerika ya mungkin di Indonesia juga banyak yang sering harus nahan kencing karena misalkan lagi cek pasien, lagi keliling, lagi nemenin operasi. Itu kandung kemihnya 2 kali lipat orang biasa. Kalau di Indonesia juga pernah ada yang meneliti itu biasanya supir jarak jauh. Nah, supir jarak jauh itu kadang tidak sempat untuk buang air kecil. Akhirnya mereka banyak yang mengambil solusi kurang minum. Nah, kurang minum itu juga bahaya, akhirnya malah jadi batu ginjal. Jadi batu ginjal jadi gagal ginjal juga, gitu. Nah, kalau terlalu lama ditahan tadi akhirnya meregang, akhirnya kapasitasnya meningkat, meregang lagi, lama-lama ototnya juga rusak, sphincternya atau katupnya. Jadi kalau, kandung kemihnya akhirnya terlalu kendor gitu, sphincternya atau katupnya yang ada di bawah itu karena sering meregang, itu akhirnya teregang dan akhirnya ototnya rusak, ototnya jadi kendor, jadi lemah, akhirnya nggak bisa nahan lagi, kehilangan kontrol, kebocoran urin. Jadi kita pernah lihat misalkan orang yang tidak bisa menahan kencingnya, jadi sering ngompol, harus pakai pampers, jadi pengosongannya juga kadang tidak sempurna. Jadi biasanya kandung kemih itu kan seperti, karet ya, jadi kalau, elastis gitu ya, jadi dia meregang, nanti ketika saatnya buang air kecil dia akan menekan. Nah, kalau dia karetnya kendor ya, anggaplah gitu kayak karet gitu, kendor, meregang, akhirnya nggak bisa balik lagi. Kalau nggak bisa balik lagi, urin yang tertinggal di dalam kandung kemih itu jadi lebih banyak. Makanya dibilangnya pengosongannya tidak sempurna dan ini jadi risiko juga. Apa risikonya? Banyak, nanti kita ada infeksi, macam-macam gitu, namanya komplikasi. Nah, komplikasinya serius. Karena urinnya tadi sering ketahan, ini namanya retensi urin, urinnya menumpuk di kandung kemih. Nah, karena menumpuk itu bisa risiko infeksi. Infeksi kenapa? Karena bakteri berkembang di urin yang tertahan tadi. Jadi bakteri itu ada di urin kita biasanya memang kadang-kadang ada bakterinya atau dari saluran kencing kita, gitu. Nah, kalau
urinnya naik lagi ke atas ya, saking banyaknya di kandung kemih, dia penuh akhirnya naik lagi ke atas ke ginjal, namanya reflux. Nah, kalau reflux ke ginjal, nah ginjalnya bisa rusak. Nah, itu bisa terjadi gagal ginjal. Infeksi yang tadi bakteri itu juga bisa menyebabkan batu ginjal. Jadi bisa bikin sumbatan. Jadi udah naik ke atas, terus ada sumbatan karena infeksi. Nah, itu lengkaplah sudah nyeri, gagal ginjal juga. Dan kasus yang parah karena ginjal tadi membawa urinnya itu dikeluarkan lewat ginjal dan lewat urin gitu ya. Nah, urin yang banyak toksinnya tadi menumpuk, akhirnya nggak bisa dikeluarin, ya, akhirnya masuk ke mana? Racun-racunnya masuk ke darah. Nah, urin yang banyak di darah tadi bisa menimbulkan kematian, keracunan, bahkan, tadi ya, banyak kasus yang awalnya ringan hanya karena nahan kencing akhirnya jadi kematian. Jadi jangan biasakan menahan kencing, kalau sesekali okelah ya, tidak berisiko, masih aman. Tapi kalau Anda ingin mencegah komplikasi, begitu ada rasa ingin buang air kecil, buanglah pada tempatnya pada waktu yang tepat, yang nyaman gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir untuk menahan kencing misalkan di kendaraan, cari solusinya. Misalkan Anda sekarang udah banyak yang jual, urine bag, misalkan Anda macet nggak bisa ketemu ini, tetap ada solusinya. Nah, kalau udah ada komplikasi segera ke dokter, misalkan nggak bisa nahan kencing dan lain-lain. Nah, kebiasaan sehat dalam 24 jam dicoba untuk jangan sampai menunda ke toilet dalam waktu yang lama. Jadi dalam 24 jam paling nggak Anda harus, sering-sering ngosongin kandung kemih Anda, jangan sampai terlalu kelebihan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.